Di tengah kemeriahan festival Tahun Baru Cina, tiga saudara ini larut dalam suasana perayaan. Namun, tanpa disadari oleh dua kakaknya, Manabu dihampiri seorang gadis sebaya yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Mereka pun berkenalan, dan dengan penuh semangat, Manabu mengaku sebagai seorang ninja, memperlihatkan kelincahan bela dirinya. Gadis itu, dengan tatapan penuh teka-teki, memperlihatkan sebuah obat yang diklaim dapat meningkatkan kekuatan. Untuk membuktikannya, ia terlebih dahulu menenggaknya dan menunjukkan aksi di luar nalar. Terpesona oleh kemampuan luar biasa itu, Manabu pun ikut mencoba, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Sementara itu, Toha dan Ke mulai menyadari kehilangan adik mereka dan segera mencari. Namun, yang mereka temukan justru pemandangan mengerikan. Manabu mengamuk dengan kekuatan luar biasa, menyerang siapa saja tanpa kendali. Saat itulah kebenaran terungkap, gadis kecil yang mendekatinya ternyata adalah butterfly yang menyamar. Manabu yang kehilangan kendali atas dirinya akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Di sana, Toha menceritakan segalanya kepada Yamaji yang baru tiba, dan tak lama kemudian, Reiha datang menjenguk Manabu, membawa sebuah kebenaran. Obat yang diberikan oleh butterfly adalah bubuk dari buah kecubung yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Mereka pun bertekad menangkap dalang di balik semua ini. Sementara itu, di tempat lain, sebuah boyband terlihat meminta kembali obat yang mereka konsumsi sebelumnya dari seorang gadis misterius berpayung merah. Namun, aksi mereka dipergoki oleh sekelompok pekerja yang segera mengejar gadis tersebut, yang dicurigai sebagai penyamaran butterfly. Salah satu dari mereka adalah Toha, yang kemudian dihadang oleh seorang ninja dengan jurus mabuknya yang mematikan. Pertarungan pun pecah, dan Toha mulai terdesak oleh kekuatan lawannya yang tak bisa diremehkan. Di tengah pertarungan sengit itu, Toppa muncul untuk membantu, membuat ninja tersebut memilih kabur. Di markas Demon, terungkap bahwa ninja mabuk itu adalah seorang prajurit bayaran Dokusai. Ketika melihat Toppa, ia memilih melarikan diri karena mereka pernah berada dalam organisasi yang sama di Cina. Namun, Star Ninja menegaskan satu hal, mereka harus tetap fokus pada tujuan utama yaitu mengalahkan Jiraiya. Di markas Demon, ketegangan memuncak ketika Ninja Mavok membangkang, hampir memicu pertarungan dengan Star Ninja. Namun Dokusai segera turun tangan, menghentikan keributan dan memerintahkan Ninja Mavok untuk mengalahkan Jiraiya. Dalam perjalanan, Ninja Mavok bertemu dengan sosok misterius yang awalnya ia anggap musuh hingga terjadi pertempuran singkat. Namun pertarungan itu berakhir dengan kesepakatan karena ternyata ninja misterius tersebut memiliki tujuan yang sama menargetkan Jiraiya. Sementara itu di rumah sakit, Manabu akhirnya sadar dan bersumpah untuk menaklukkan Ninja Mavok. Di tempat lain Reiha dan Toppa mengikuti seorang wanita mencurigakan yang ternyata adalah butterfly yang menjebak mereka ke dalam sebuah bangunan tua tempat Ninja Mavok sudah menanti. Tak ada pilihan lain. Reiha dan Toppa pun berubah dan melancarkan serangan. Namun meskipun sudah bertarung bersama Toppa tetap tak mampu menandingi kekuatan Ninja Mavok. Bahkan nyaris kehilangan nyawanya jika tidak diselamatkan oleh Reiha yang dengan cepat membawanya pergi. Setelah kejadian itu Reiha segera mengadukan kekalahan mereka kepada Toha. Dengan tekad membara, Toha mengenakan armornya dan bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sebuah gudang tua, ia menemukan Ninja Mavok telah menunggunya. Pertarungan pun dimulai dengan Ninja Mavok mengerahkan teknik-teknik yang belum pernah dihadapi Toha sebelumnya. Saat pertarungan semakin sengit, sosok ninja misterius yang sebelumnya ditemui Ninja Mavok muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai ninja kungfu. Toha terkejut karena ia pernah mengalahkan ninja kungfu di episode 6. Namun ternyata yang ia hadapi saat ini adalah anak dari ninja kungfu yang ingin membalaskan kekalahan ayahnya. Dengan kekuatan gabungan antara Ninja Mavok dan Ninja Kungfu, serangan mereka menciptakan gelombang energi dahsyat. Membuat Toha tak mampu menemukan celah untuk menyerang. Dalam puncak pertarungan, Ninja Mavok mengeluarkan kekuatan terbesarnya berubah menjadi naga seperti Yuzhong. Semakin membuat Toha terdesak tanpa peluang untuk menang. Di saat-saat genting, Reiha dan Toppa datang untuk membantu sehingga pertempuran berubah menjadi 3 lawan 2. Namun bahkan dengan bertambahnya kekuatan dari pihak Jiraiya, kombinasi mematikan dari Yuzhong dan Ninja Kungfu tetap terlalu kuat. Membuat ketiga pahlawan itu tak berdaya dalam menghadapi badai serangan tanpa henti. Dalam keadaan terdesak oleh kekuatan luar biasa dari ketiga musuhnya, Toha, Reiha, dan Toppa hampir tak memiliki harapan.
Namun di saat-saat kritis, seberkas cahaya hijau tiba-tiba terpancar dari mata Reiha. Cahaya itu melesat menuju pedang Toha lalu memantul dengan kekuatan dahsyat ke arah Yuzong dan ninja kungfu junior. Semua orang terkejut termasuk Toppa yang bertarung di sisinya. Ledakan energi itu menghantam keras kedua musuh dan menyebabkan bangunan di sekitar mereka runtuh. Melihat situasi yang berbahaya, ninja mafok dan ninja kungfu junior memilih mundur. Sementara Reiha yang telah mengerahkan kekuatan misteriusnya jatuh pingsan. Setelah kembali, Toha segera melaporkan pertempuran tersebut kepada Yamaji. Ia menceritakan bagaimana lawan kali ini begitu kuat hingga membuat armor Jiraiya hancur lebur bagaikan kulit jeruk yang terkelupas. Tak lama kemudian Manabu dan Kei datang dan mereka diminta untuk menjaga dojo sementara Yamaji dan Toha pergi memeriksa keadaan Reiha. Sementara itu di markas Demon, ninja kungfu dan ninja mafok melaporkan kejadian tersebut kepada Dokusai. Namun bukannya kecewa, Dokusai justru semakin berambisi merebut tablet dari tangan Yamaji dan meyakini bahwa Jiraiya kini sudah tidak berdaya. Ia pun memerintahkan mereka untuk segera menemukan tablet tersebut. Di rumah sakit Reiha masih dalam kondisi koma tak sadarkan diri. Tanpa sepatah kata, Yamaji pergi dengan membawa armor Jiraiya yang rusak. Di kediaman Manabu, mereka menyadari kedatangan klan Demon dan segera bersembunyi. Tetapi mereka sudah menyiapkan perangkap cerdik untuk mengusir para musuh dari rumah mereka yang akhirnya berhasil. Sementara itu Yamaji terlihat menaiki grab car menuju suatu tempat. Ternyata ia mengunjungi seorang teman lama bernama Smith. Tempat ia melaporkan kehancuran armor Jiraiya. Sebagai sahabat yang setia, Smith bersedia memperbaiki armor tersebut dan bahkan berencana menambahkan fitur baru yang terbuat dari batu luar angkasa yang akan memberikan Jiraiya kesempatan untuk bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Sementara Reiha masih terbaring koma, Toha menyadari bahwa rumah tempat mereka berada telah dikepung oleh pasukan Demon. Dengan penuh keberanian, ia bersiap menghadapi mereka seorang diri meskipun Toppa berusaha mencegahnya. Mengingat Toha kini tak memiliki armor Jiraiya. Namun tekadnya tak tergoyahkan dan ia meminta Toppa untuk menjaga Reiha. Sementara dirinya menghadapi musuh tanpa perlindungan. Tanpa disadari ninja mafok dan ninja kungfu junior telah mengintainya dan bersiap menghabisinya. Bahkan dengan armor Jiraiya Toha pernah kalah, apalagi sekarang dalam keadaan tanpa perlindungan. Ia pun terdesak dan nyaris menyerah pada nasibnya. Namun di saat kritis, Yamaji muncul membawa armor Jiraiya yang telah diperbaiki bahkan lebih dari sekadar diperbaiki. Armor itu kini telah ditingkatkan dengan teknologi baru berkat bantuan sahabatnya. Dengan penuh keyakinan, Toha mengenakan armor tersebut dan kini dengan kekuatan yang berlipat, ia menghadapi Yuzong dan ninja kungfu junior sekaligus. Tak seperti sebelumnya, kini serangan mereka bukan lagi ancaman baginya. Dengan kecepatan dan ketangguhan baru, ia dengan mudah mengatasi setiap jurus yang dilancarkan lawannya. Akhirnya dengan satu serangan pamungkas, Jiraiya berhasil menaklukkan dua musuh kuat sekaligus. Keesokan harinya, Jiraiya kembali mengunjungi Reiha. Hatinya dipenuhi penyesalan karena saat itu ia tak mampu melindunginya. Namun ia tak membiarkan rasa bersalah menahannya. Toha kembali bangkit dan bersiap menuju tempat Dokusai. Dalam perjalanannya ia hampir menabrak seorang gadis yang tampak ketakutan. Setelah diselidiki, ternyata ayah gadis itu tengah bertarung melawan sekelompok ninja misterius. Tanpa ragu Toha turun tangan dan memukul mundur para ninja tersebut. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa ayah gadis itu adalah seseorang yang dikenalnya bernama Mimura. Mereka pun melanjutkan pembicaraan di dojo Yamaji di mana Mimura mengungkapkan asal-usulnya. Dahulu ia adalah bagian dari klan Paper, sebuah klan ninja yang kini telah berubah menjadi kelompok bayaran yang hanya mementingkan uang. Menerima misi apapun, bahkan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena prinsipnya tak lagi sejalan, Mimura memilih meninggalkan klan tersebut yang kini menjadikannya buronan. Kedatangannya ke Jepang bukan tanpa alasan. Ia ingin melindungi putrinya bernama Munaroh dari kejaran seorang pemburu ninja klan Paper yang bernama Oruha. Dokusai pun mengizinkannya untuk tinggal di sana sampai keadaan kembali aman. Sementara itu di markas Dokusai, seorang sosok tiba bernama Oruha. Dengan niat yang jelas, ia meminta bantuan klan Demon untuk menemukan dan mengalahkan Mimura, sang pengkhianat klan Paper. Angin perang kembali berembus, dan bahaya baru tengah mengintai. Dokusai dengan cepat menyetujui tawaran Oruha selama ada keuntungan yang sepadan.
Sementara itu Mimura kini bekerja sebagai kuli bangunan. Menjalani kehidupan sederhana yang jauh dari dunia lamanya. Suatu hari Toha dan Munaro bersiap mengantarkan bekal untuk Mimura. Tanpa menyadari bahwa setiap langkah mereka diawasi oleh Star Ninja. Begitu tiba di lokasi proyek, mereka menyerahkan makanan. Sementara dari kejauhan, Star Ninja mencatat keberadaan dan profesi Mimura. Informasi itu segera ia laporkan pada Oruha. Lalu ia menuntut bayaran sebesar 271 triliun untuk misinya. Namun tanpa ragu, Oruha menyerahkan setumpuk uang yang setelah ia pergi, uang itu berubah menjadi kertas putih biasa. Hal ini membuat Star Ninja murka. Tak lama Oruha mendatangi Mimura dan langsung menantangnya bertarung. Dari kejauhan, Manabu yang merasa heroik menyaksikan kejadian itu dan segera mengirim pesan lewat burung merpati. Pertarungan sengit pun terjadi antara Oruha dan Mimura. Namun Manabu yang terlalu bersemangat ikut campur justru menjadi beban dan membuat Mimura terluka. Di saat genting, Jiraiya tiba tepat waktu dan menghadapi Oruha. Dengan teknik kertas bayangan yang ia lancarkan, Oruha membuat Toha kewalahan. Namun dalam kondisi terdesak, Toha melihat sebuah tempelan stiker berbentuk origami burung yang mirip dengan liontin yang dimiliki Munaro. Saat ia mulai bangkit untuk melawan, tiba-tiba Munaro berlari menghentikannya. Ia menangis dan memohon pada Oruha untuk mengalahkannya saja. Asalkan ayahnya dibiarkan bebas. Kejutan besar pun terjadi. Toha dan Mimura terkejut melihat adanya hubungan antara keduanya. Sementara Oruha memilih melarikan diri. Setelah kembali ke rumah, Munaro merawat ayahnya yang pingsan. Sementara Toha yang penasaran bertanya tentang hubungannya dengan Oruha. Dengan suara sendu, Munaro mengungkapkan kebenaran. Mereka adalah teman masa kecil, bahkan mungkin pernah saling jatuh cinta. Liontin yang ia kenakan adalah pemberian Oruha, sebuah kenangan dari masa lalu sebelum segalanya berubah. Dulu Oruha hanya seorang pemuda nganggur biasa, namun perannya dalam klan semakin penting terutama dalam mencari uang untuk kelangsungan hidup mereka. Ketika Mimura memilih meninggalkan klan karena sudah tak sejalan dengan prinsipnya, Oruha menerima tugas sebagai pemburu pengkhianat. Sejak saat itu sosok yang dulu ia kenal telah berubah. Bukan lagi teman masa kecilnya, melainkan eksekutor klan yang tak ragu mengejar orang-orang seperti ayahnya. Keesokan paginya Oruha mengirimkan tantangan duel kepada Mimura. Mengajaknya bertarung di sebuah dojo. Tanpa ragu Mimura menerima tantangan itu dan berangkat tanpa menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh ninja gagak. Sementara itu Munaro menemukan sepucuk surat peninggalan ayahnya yang menyatakan bahwa ia akan bertarung sampai akhir melawan Oruha dan meminta agar tidak ada yang mencarinya lagi. Yamaji yang menyadari bahwa Mimura hanya akan mengantar nyawanya segera menugaskan Toha untuk mencari lokasi pertarungan mereka. Namun ternyata duel itu tidak terjadi di dojo melainkan di pinggiran pantai. Saat pertarungan antara Mimura dan Oruha berlangsung sengit, tiba-tiba serangan bom menghantam area tersebut dan melukai Oruha. Dalang dibalik serangan itu adalah klan Demon yang merasa telah ditipu oleh Oruha. Namun alih-alih menghabisi Oruha yang terluka, Mimura justru menunjukkan jiwa kesatria dengan melindunginya dan berbalik melawan klan Demon. Dengan tubuh yang sudah lemah, ia tetap berusaha bertarung. Ketika situasi semakin sulit, Toha kebetulan melintas dan segera berubah menjadi Jiraiya untuk membantu Mimura. Pertempuran semakin sengit ketika Kei juga tiba untuk membantu Toha menghadapi klan Demon. Seperti biasa setelah terdesak, klan Demon memilih kabur. Namun kemenangan itu terasa pahit. Mimura yang terluka parah sudah pasrah dengan takdirnya. Dalam keadaan sekarat ia menghembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya membuat Toha marah besar. Ia menatap Oruha dengan penuh amarah dan bertekad untuk menghabisinya saat itu juga. Pertarungan antara Jiraiya dan Oruha pun terjadi, dengan Toha mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa belas kasihan. Serangan demi serangan ia lancarkan hingga akhirnya Oruha terpojok. Menyadari kekalahannya Oruha pun pasrah. Ia mengakui semua kesalahannya dan siap menerima hukuman. Namun bukannya menghabisinya, Jiraiya hanya menebas topengnya yang memperlihatkan wajah asli Oruha. Oruha terkejut dengan keputusan Jiraiya. Toha kemudian menyampaikan pesan terakhir dari Mimura bahwa Oruha harus menghentikan aturan jahat klan kertas dan hidup bahagia bersama Munaro. Mendengar pesan itu, Oruha tersentak. Kata-kata Toha seketika mengguncang hatinya. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul untuk memakamkan Mimura.
Sebelum pergi, Oruha berjanji akan menghapus nilai-nilai sesat klan kertas dan menjaga kebahagiaan Munaroh. Dengan tekad yang baru, ia pun pergi bersama Munaroh meninggalkan kehidupan lamanya. Cerita pun berakhir di sini, meninggalkan kesan mendalam tentang penebusan dan perubahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.